Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik, Rasulullah SAW itu berjenggot. Ya, di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW berjenggot, ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah mengetahui Rasulullah membaca bacaan dalam salat beliau dari jenggot beliau yang bergoyang-goyang. Ya, dan juga Rasulullah telah mengatakan biarkan jenggot kalian, ya, untuk menyelisih daripada orang-orang Majusi dan yang semisalnya. Ya, bahkan ulama-ulama yang tidak berjenggot itu dicatat oleh para ulama terdahulu. Siapa saja kalangan ulama tidak berjenggot? Tidak berjenggot bukan mereka tidak pelihara jenggot, tapi tidak berjenggot karena memang mereka tidak tumbuh jenggotnya. Sampai segitunya dicatat di buku, tertulis dalam buku sejarah. Iya. Dan ketika orang-orang Yahudi berjenggot, ya bukan berarti kemudian ya Anda mengatakan yang berjenggot itu seperti Yahudi. Nah, kalau seandainya misalnya sekarang Anda nggak berjenggot, banyak itu Paulus, pendeta-pendeta nggak berjenggot. Apakah ente juga seperti Paulus gitu? Ini kan cara berpikir logika yang sangat jeblok ya. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, yang dianggap sebagai punya titel yang tinggi. Ini sebuah keanehan, sebuah kelucuan. Iya. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang itu dinampakkan oleh Allah kebodohannya oleh dirinya sendiri. Tidak dinampakkan oleh orang lain. Dirinya sendiri yang menampakkan kebodohannya. Ya, hanya kepada Allah kita meminta dan kita bermohon, dan hanya kepada Allah pula kita meminta hidayah kepada diri kita dan juga kepadanya. Ya, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, itu persis kayak orang-orang Salafi katanya. Perempuannya nggak boleh ke masjid, Mas. Perempuan tidak boleh, bukan perempuan itu perempuan dihasung untuk sholat ke rumah, di rumahnya mereka sendiri. Ada Nabi SAW. Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Ya. Kalau di bawah mulut khilaf antara ulama apakah masuk jenggot atau tidak, gitu kan? Umumnya ulama memasukkan dalam kategori jenggot umumnya, gitu kan? Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi kalau hukum memelihara jenggot, hukumnya lebih cenderung jumhur ulamanya adalah wajib bagi laki-laki muslim. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di jenggotnya. Karena kumis masih ada perempuan yang berkumis. Kalau laki-laki, kalau jenggot nggak mungkin ada perempuan berjenggot, gitu kan? Itu sudah perempuan palsu itu. Jadi pelihara jenggot, ikhwah. Kenapa? Pelihara itu sunnah. Kata Nabi SAW, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Jenggot itu sunnah Nabi SAW. Kita tuh kalau cinta sama orang, kita akan ikutin dia. Nabi SAW itu makhluk yang paling indah, jamaah. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita. Kalau bicara hukum fikih panjang, tapi kita sebagai seorang muslim itu kalau ada perintah, laksanakan semampu kita. Nggak mampu, istighfar. Jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Maksudnya sunnah yang mana? Sunnah fitrah, sunnah yang wajib dilaksanakan. Jadi ada sunnah yang hukumnya sunnat, ada sunnah yang hukumnya wajib. Ini sunnah yang karena Nabi menyebutkan u'ful liha, warkhul liha, wahfu syawarib. Hendaklah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu, kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, hendaklah kamu menyalahi orang-orang majusi. Artinya nggak boleh menyalahi mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya.
Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Zahiri mengatakan bahwa melihara jenggot hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr